Shalom, selamat pagi sahabat perekat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa di perekat, perenungan singkat edisi Jumat 27 November 2020 bersama Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Via Dolorosa, Makassar. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih dan anugerah-Mu Bapa. Semalam kami sudah lewati tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, pagi ini dengan tubuh yang sehat, kami sudah bangun dan diberi nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Memulai hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Urapi kami sehingga firman-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan firman kita di pagi hari ini terambil di dalam Lukas 21 ayat yang ke-25 sampai 33. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Nats pembimbingnya terambil dari Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dengan tema, angkatlah mukamu, penyelamatan sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, cepat atau lambat, langit dan bumi pasti akan berlalu. Semuanya yang ada di bawah langit dan di atas bumi akan hancur lebur. Masihkah kita disibukkan dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini? Masihkah kita berlomba sedemikian rupa mengumpulkan harta dunia? Masihkah kita memiliki cara hidup yang duniawi? Sampai kapan kita berubah? Ada tertulis di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12 berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Tuhan selalu berkenan kepada orang-orang yang senantiasa mengarahkan pandangannya kepadanya dan memalingkan mukanya dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Memalingkan muka dari segala sesuatu termasuk dari cara berpikir duniawi dan hanya memandang akan kebesaran dan kekuatan Tuhan saja yang sanggup mengubah segala perkara. Memandang Tuhan sebagai tempat perlindungan dan penyelamatan.
Seperti Nuh yang tetap fokus membuat bahtera dan memalingkan mukanya terhadap orang-orang yang mengejek dan menghujatnya. Akhirnya, harga yang telah Nuh bayar dalam hidupnya mendatangkan upah yang sangat besar. Ia dan seisi keluarganya selamat karena ketaatannya membuat bahtera yang diperintahkan Tuhan. Bahtera adalah lambang dari Yesus Kristus yang merupakan gunung batu keselamatan, tempat pelarian dan perlindungan bagi mereka yang senantiasa berharap kepadanya. Dewasa ini, pikiran manusia telah dirusak, disesatkan dan dicemari oleh berbagai kekacauan dan kabar-kabar yang menggetarkan. Sebagai orang percaya, kita tak perlu gentar menghadapinya. Karena dari semula Tuhan Yesus telah memberitahukan dan memperingatkan kita bahwa segalanya pasti terjadi, yaitu peperangan, pemberontakan, gempa bumi, kelaparan, dan bermacam-macam musibah lainnya. Dan yang teramat penting untuk direnungkan adalah seperti pada ayat Nats, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Setiap orang yang tetap di dalam bahtera Kristus tentu akan beroleh keselamatan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu, bahkan memalingkan muka kami dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Berkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan singkat pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.